Sahabat Pojomika, kehidupan seseorang terkadang tidaklah mudah, tak dapat diduga, dan penuh akan tantangan. Tak ubahnya bagi merajut benang yang busuk. Namun, seiring sejalan dengan berjalannya waktu, semua akan terang benderang apabila kita mampu menghadapi cobaan. Karena setiap cobaan memiliki hikmah yang dapat diambil. Berikut ini merupakan kisah sukses seorang pedagang sayuran menjadi kepala desa dalam podcast Buka Pintu. Pojomika. Salam jumpa, ketemu bersama Jaka Suara kali ini akan hadir dalam podcast Pojomika, dan kali ini saya akan hadir dengan salah satu narasumber saya. Ya, dia adalah seorang lurah atau kepala desa di Desa Sukaharja. Selamat malam, ya. Kang. Salam jumpa. Ya, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Kegiatan kali ini apa saja, Kang? Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini ya. Tadi kebetulan alhamdulillah kita kedatangan Pak Gubernur ya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillah. Tadi juga alhamdulillah saya turut apresiasi ya terkait kunjungan beliau ke Kabupaten Karawang. Kebetulan RSUD ini kan ada di wilayah kami. Ya. Wilayah Desa Sukaharja ya. Berarti Sukaharja ini besar ya, punya RSUD, kemudian punya apa lagi, Pak? Galumas kalau salah ya. KCP. Luar biasa ya. Serangkai ya berarti. Itu kebetulan ada 3 rumah sakit. Ya. 3 rumah sakit. Luar biasa. Di wilayah Desa Sukaharja ini ada 3 rumah sakit. Pertama RSUD Karawang, Permata Keluarga, dengan Mitra Family. Ya. Punya SPBU juga kalau nggak salah. SPBU 2 yang luar biasa ya. Nah, artinya Desa Sukaharja ini harusnya lebih besar. Ya. Namanya harus lebih familiar, ya kan? Karena dari 297 desa yang benar-benar punya rumah sakit 3. Ya. Kemudian punya SPBU, sekolah kita belum ada ya. SMP, SMA tuh kita karena memang berbatasan dengan Sukaluyu. SMP ada di Sukaluyu. Kalau SD banyak. Nah, kebetulan di kita ada juga. Oh iya, satu ada TK Harum. TK Harum kan mereka juga ada sampai SMA-nya. Ya. Berarti ada ya? Ada harapan umat. Sementara tempat wisata di Desa Sukaharja sendiri apa tuh? Wisata kita belum sih, rencananya kita dengan BUMDes akan menggarap masalah itu. Desa wisata ya, program desa wisata saat ini sedang digalakkan ya. Kalau aset lainnya seperti makam, pemakaman umum ada berapa? 1? Di setiap dusun tuh ada. Di setiap dusun ada. Berapa banyak dusun? Ada 7 dusun. 7 dusun ya. Wow. Kita tuh 7 kedusunan. Ada 14 RW, ada 47 RT. Ya. Iya. 47 RT. Pak. Untuk saat ini, ya kan, DPT lah ya. Ya. DPT berapa? DPT itu sekitar kurang lebih ya 12.000. 12.000. Ya. Kalau jiwa OSIK itu sekitar 20 lebih. 20.000 lebih. Kalau untuk kakak? Kalau kakak lumayan banyak juga sih. Ini update yang terbarunya kita belum. Masa kakaknya banyak? Nggak mungkin kakak banyak. Saya paling juga, saya aja anak pertama, nggak mungkin kakaknya banyak. Ya, nanti ini apa namanya, data update-nya belum. Oh, data update-nya belum ya? Baru lah. Oke. Kan masuk kan kepala desa ya? Saya panggil Pak Lurah aja. Ya. Untuk menjadi seorang lurah itu kan banyak kisah perjalanan hidup, ya kan, banyak juga pengalamannya. Sebenarnya kalau saya boleh tanya, boleh dong diperkenalkan diri dulu. Oh iya, siapa? Pak Lurah ini namanya aslinya? Oh iya, siap.
Siapa tuh? Ya. Nama saya Iwan Setiawan. Nama kecil itu sebenarnya bukan Iwan Setiawan, Bang. Nama kecil? Ya. Dulu itu Rois, namanya Rois. Rois, tapi ketika memang dulu saya sering sakit-sakitan sama orang tua itu diganti sama Iwan. Nah, yang Setiawan ini pemberian guru di SD. Sebenarnya saya Iwan doang. Iwan doang. Nah, kelas 1 itu karena memang Iwannya banyak, kata guru SD saya, udah kamu ditambahin aja ya Iwan Setiawan. Nah, sampai sekarang ini berkat guru saya. Guru SD saya jadi Iwan Setiawan. Tapi tetap tercantum. Namanya di KTP Iwan Setiawan. Tetap. Oke. Jadi aslinya mana sih, Kang? Saya asli Karawang, Pak. Asli Karawang. Iya. Aslinya dari mana? Aslinya di Dusun Satu Ulukan. Berarti asli dari Sukaharja sendiri? Betul. Ulakan ya? Betul. Saya asli pribumi, Pak. Asli pribumi. Dan anak keberapa? Nah, kalau di sini ya, kalau dibicarakan anak, saya sedikit mungkin agak terbuka ya. Karena memang ini kisah perjalanan saya sangat panjang ya. Saya bukan. Jangan, Bang. Ini maksudnya kisah hidup saya lah ya. Sedikit karena memang ini juga perlu masyarakat Desa Sukadi perlu tahu ya. Awal mulanya saya seperti apa. Dulu ini yang sekarang jadi mama saya nih, itu sebenarnya kakak saya, Bang. Yang sekarang? Ya betul, yang sekarang jadi orang tua saya itu sebenarnya kakak saya. Kok bisa? Nah, awal dulunya saya ceritakan flashback ke belakang itu, kakak saya itu tidak punya anak selama 5 tahun. Kakak? Iya. Ini kakak ini anak keberapa? Kakak ini berarti anak kedua dari emak saya, ibu saya. Anak kedua dari ibu? Iya. Asli? Ya, betul. Nikah sama Bapak Yuyu, Bapak Haji Yuyu, orang Purwakarta. Orang Purwakarta. Ya. Berapa tahun nggak punya anak? Selama 5 tahun itu nggak punya anak. 5 tahun nggak punya anak? Betul. Jadi mungkin saya sedikit bercerita. Nah, sebenarnya ini kami keluarga yang memang asalnya dari petani, Bang. Kami dari keluarga petani. Nah, bapak saya ini kan asli di sana, Desa Sukaharja. Desa Sukaharja. Kalau ibu saya, ibu kandung itu orang Dengklok. Kalau ibu kandung orang Dengklok. Dengklok. Jadi mungkin juga saya menurut cerita mereka ya, selama masih hidup kan sekarang sudah almarhum semua, Bang. Iya. Ya. Jadi bapak saya kan dulu petani. Ya. Nah, punya sawah. Ada ibu saya, kalau ibarat kata itu apa namanya ya, kayak nanjor, apa kalau bahasa Karawang tuh kayak nanjor ya. Jadi orang Dengklok kesini kayak kuli, Bang. Nah, kayak kuli rombongan kesini ke Truk Jambe ini ya, tepatnya di Dusun Ulukan, bekerja sebagai kuli. Nah, di sana bertemu orang tua saya. Yang asli ya? Yang asli. Yang kandung. Itu. Nah, kalau dipetakan di desa kami, rumah saya itu dulu di yang sekarang jadi KCP, Bang. Yang sekarang jadi KCP. Oh, sempat waktu itu tanah merah juga ya waktu itu. Betul. Nah, itu yang memang dulu itu rumah saya. Nah, sekitaran KCP lah. Nah, di sana kan awal mulanya sebelum adanya Galuh kan itu semua pesawahan, Bang. Termasuk RSUD. Betul. Itu pesawahan. Mungkin Abang juga pernah lah ya ke daerah situ. Ya. Saya cerita lagi, kembali lagi tadi orang tua saya ketemu. Ya. Punya anak yang satu tuh Pak Tasum. Yang kedua itu Haji Tati. Nah, yang sekarang jadi ibu saya. Total dari keluarga sendiri, ya kan? Kalau diurutkan, artinya yang pertama Bapak Tasum, Pak Tasum. Yang kedua Ibu Haja Tati. Yang ketiga Haja Ai. Yang keempat Haja Ras. Yang kelima Wiri. Yang keenam Wira. Iya. 7. Yang ketujuh Aminah. 8. Yang 8 saya. Total semua berapa? 8 anak ya. Jadi yang bontot ini
Jadi diangkat anak oleh Ibu Tati yang sebenarnya adalah kakak yang kedua. Ya, rumit ini ceritanya. Bisa jadikan sinetron ini. Bagus ini. Terus kok bisa sampai tahu? Ujung-ujungnya pasti akan, ya kasar kata, serapat-rapatnya menutup kotoran kecium juga begitu ya, seperti itu ya pepatah ya. Betul. Saya mulai tahu informasi itu semenjak SMP kelas 1, Pak. SD di mana sekali? SD di Desa Sukaharja. Masih di Sukaharja? Sukaharja juga. SMP? Di Teluk Jambe Timur. Teluk Jambe Timur. Yang sekarang itu dekat Pinayungan, lapang Pinayungan, Bang. Lapangan bola. Lapang bola Pinayungan. Ya, dekat situ ya. Ya. Selama SD itu nggak ada belum tahu. Masih menikmati kalau seandainya Ibu Haja Tati ini adalah ibu sendiri gitu ya. Sementara ibu yang aslinya siapa namanya? Ibu Enci. Ibu Enci itu yang benar-benar sebenarnya adalah ibu sendiri. Tapi di dalam perjalanan selama kurun waktu tertentu yang belum diketahui, Kang Iwan panggil Ibu Enci ini nenek. Gitu ya. Saya nyebutnya emak. Oh, emak. Berarti kalau ke kakek bapak Aki. Aki. Kalau di saya tuh bapak Aki itu jadi bapak Engki. Bapak Aki ya. Betul. Nah, ini kan sekolah kalau di SD-nya kan di ruang lingkupnya di dekat Sukaharja ya. Betul. Kemudian di Pinayungan SMP-nya. Kok bisa sampai ketahuan? Nah, jadi awal ceritanya kenapa saya bisa tahu, pada saat itu kan saya lagi main ya. Ya namanya anak kecil lah, main kelereng. Kalau pas aja Jermannya itu main kelenci, Bang. Lama di Jerman ya, Jermannya itu kelenci, Bang. Itu main kelereng. Saya kan sering tentang layangan gitu kan. Juga pernah saya ngangon sapi, apa sih namanya, jadi bola angon lah, Bang. Ikutan dulu ya, si bolang lah ya. Iya, si bolang. Nah, pada saat main kelereng itu ada tetangga ya. Saya kan mainnya agak jauh lah, tetangga. Ngaprak berarti ya? Kalau orang Jerman tadi. Iya, Jermannya ngaprak lah ya. Ini Iwan ya? Oh iya, Iwan. Anak siapa? Anak buah Citati. Oh, sebenarnya kamu bukan anak buah Citati. Itu yang bicara? Adalah tetangga. Maksudnya orang dewasa kah atau teman sepermainan? Dewasa, Pak. Orang dewasa. Kalau anak-anak mungkin saya nggak terlalu digubris ya, Bang. Nggak terlalu dipercaya lah. Karena memang yang ngomongnya ini orang tua. Saya kepikiran juga tuh, Bang, sampai pulang itu. Nggak bisa tidur. Sejak dikatakan tersebut, dikatakan kalau seandainya Kang Iwan itu bukan anak Haji Tati. Betul. Bukan. Betul. Itu kepikiran tuh ya. Kepikiran. Tapi tetap sekolah, melakukan kegiatan, bermain di rumah nggak murung. Iya, enggak. Karena memang saya anggap itu bercanda mungkin ya. Setelah itu sekali itu ya. Satu kali, terus saya main lagi, ada yang kenal saya, nanya lagi, kamu anak Pak Wakil Ahmad ya? Nah, dulu itu memang bapak saya, bapak saya kan wakil, Pak. Bapak? Iya, wakil. Bapak asli? Bapak asli itu memang pernah kerja di desa sebagai kepala dusun. Kalau sekarang kalau kan wakil. Artinya ini bukan suaminya Ibu Haja Tati dong? Bukan. Ya, bapak asli ya, bapak Ahmad ya. Betul. Kamu bukan anaknya Bu Haji Tati. Kamu anaknya Pak Wakil Ahmad katanya. Nah, saya di situ 2 kali, berarti ini kan menjadi psikolog saya kan keganggu, Pak. Iya. Terus kepikiran ya, pertama dalam ini. Ya, betul. Ketiga kali saya lagi main di luaran buat tetangga. Ada yang ngomong lagi seperti itu. Saya hitung ini udah 3 kali saya harus pertanyakan ke orang tua saya benar atau tidak, gitu kan. Setelah saya nanya ke mama, saya kan ke Bu Haji Tati kan menyebutnya mama ya. Dia memang awalnya mama ya kan. Mungkin begitu pulang langsung tanya, atau pada saat ada kumpul, atau pada saat nangis atau bagaimana ya? Sedang santai sih saya, karena memang
lihat orang tua saya kan bekerja ya, kan berjualan juga di Pasar Baru Karawang, Bu Haji Tati ini. Saya lihat dulu kondisi orang tua saya ini lagi santai apa enggak. Nyaman enggak ya? Iya. Jangan sampai ntar begitu tanya, gitu kan, tangan, betul, Bang. Ya, betul. Satu ketika saya bertanya, lihat mama saya lagi santai lah, saya tanya, Mama, Iwan mau tanya, pengen kejujuran mama benar atau tidak? Apa, kenapa A? Katanya kan ke saya itu AA. Oh, manggilnya AA karena memang saya kalau di Ibu Haji Tati ini anak paling besar. Ibu Haji Tati ini setelah Kang Iwan ini diangkat, akhirnya punya anak. Punya anak. Berapa tuh? Jaraknya nggak lama, Bang. 1 tahun. Setelah punya saya, ngurus saya, nggak lama langsung punya anak, adik saya. Jadi pada saat diangkat itu, sebenarnya pada saat diangkat itu Kang Iwan diangkat tuh pada saat brojol langsung diangkat? Betul. Atau nunggu berapa lama dulu baru diangkat anak? Enggak. Itu jaraknya sekitar 7 hari setelah lahiran. 7 hari setelah lahiran langsung diambil oleh Ibu Haji Tati untuk dijadikan anak ya. Namun cek orang Belanda itu pemancing. Betul. Ya. Jadi itu. Nah, setelah itu setahun kemudian brojol lah tuh. Brojol adik saya. Cewek, cowok? Cewek. Iya. Habis itu udah brojol lagi. Ada lagi. Berapa nih anak Haji Tati di bawahnya Kang Iwan ini? Ada 2, Bang. 2. 1 cewek, 1 lagi cowok. 1 cewek 1 cowok. Berarti berhasil ya? Berhasil. Itu tenggang waktunya pada saat Ibu Haji Tati tidak memiliki anak itu berapa lama sih sebenarnya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? 5 tahun, Bang. Oh, 5 tahun? Iya. 5 tahun itu nggak bisa menghasilkan walaupun sudah usaha. Betul. Akhirnya Kang Iwan diambil. Betul. Selang 1 tahun kemudian Betul. ada berhasil. Betul. Katanya sih saya setelah diangkat sama mama saya ini anak berkah katanya. Oh, usahanya Kang Haji itu Ya. Ibu Haji Tati juga maju mungkin. Ya, usaha maju. Dulu juga kan mama saya sama bapak yang ini ya, saya angkat aja. Saya dulu kan jualannya kecil-kecilan, Bang. Saya umur 7 bulan diangkat oleh beliau, sampai dewasa saya disekolahkan. Itu saya tahu dulu bapak saya itu tukang gorengan, Bang. Sebelum punya pasar ini kan tukang gorengan. Gorengan yang dijajakan ke yang hajatan, ya itu, Bang. Di mana ada hajatan dia di sana jualan. Ya. Dulu kan ada es celup juga, es sosro, Es celup ya. Es celup yang pakai pewarna itu. Oh iya, yang dipres gitu kan. Nah itu. Iya. Yang diserut mungkin ya. Ya, serut ada, terus sama yang dipakai air itu. Yang digoyang-goyang gitu? Iya. Es yang digoyang-goyang gitu? Bukan. Oh bukan. Bukan. Yang pakai tempat itu kan ada pakai pewarna makanan. Gitu. Oh iya. Ya itu. Setelah itu bapak saya setelah gorengan, so itu banyak juga sih, Bang. Banyak yang memang usaha dilakoni lah sama bapak saya. Memang apa aja? Saya salut sama bapak angkat saya ini, saya salut. Kenapa? Semangat kerjanya, Bang, sampai sekarang sudah berumur pun sekarang masih berjualan di pasar. Sekarang Pak Haji Yuyu ini. Haji Yuyu ini. Ya, betul. Ibu Haji Tati masih masih ada. Sama. Di Pasar Baru Karawang. Pasar Baru Karawang. Oke. Bahkan saya sudah ini, mama, bapak udah tua, istirahat saja. Biar Iwan yang sekarang berbakti ke mama, ke bapak. Biar mama sekarang santai di rumah, jangan mikirin apa-apa. Nanti Iwan yang bahagiain, karena memang gitu. Jadi kalau balik lagi nih setelah ketahuan, ya, itu langsung bicara atau gimana? Nah, pas nanya nih. Iya. Itu waktu itu saya pulang sekolah, Bang. Lihat posisi mama saya itu kan lagi santai. Pada saat itu saya memberanikan diri bertanya, ya. Saya balik lagi tadi, Mama, sebenarnya saya pengen jujur. Iwan pengen jujur. Kejujuran Mama ya, tolong dibicarakan. Iwan apa namanya? Sebenarnya anak siapa? Langsung nih? Iya. Langsung nanya gitu? Langsung, Bang. Itu nggak ada Pak angkat, nggak ada? Ada. Saya nanya, sebenarnya Iwan ini anak siapa? Apa jawaban yang pertama kali dikatakan oleh Ibu Haji Yuyu ini? Haji Tati ini apa?
Kata mama begini Pak, Iwan kata siapa? Kata siapa ngomong kayak gitu? Iwan itu anak mama. Tetap Iya, bilang seperti itu Bang. yang dikatakannya adalah itu. Iya, Iwan adalah anak mama. anak mama. Nah, saya tanya lagi, Ma, masalahnya bukan 1 kali 2 kali. Setiap Iwan main kemana-mana tuh ada yang ngomong bahwa Iwan ini bukan anak mama. Gitu. Kata mama saya, udah jangan didengerin lah omongan tetangga mah, jangan didengerin omongan orang lain gitu kan. Nangis nggak tuh? Dengerin mama. Waktu pada saat ditanya seperti itu kaget nggak? Iya, kaget Pak. Nangis. Nangis. Saya nangis, mama juga berurai air mata karena memang gak tahu ya perasaan mama ya. Pada saat itu saya kalut Bang. Kalutnya kenapa? Ya saya juga kan dari kecil belum tahu kisah sebenarnya seperti apa saya Bang. Setelah saya dewasa, main ke luar ada yang ngomong seperti itu kan, saya juga kaget Bang. Makanya saya pengen tahu kebenaran itu benar apa enggak. Saya tanyain ke mama. Kata mama, udah jangan didengerin omongan tetangga. Nah itu situ saya juga masih belum ini ya, masih penasaran Bang. Belum percaya, masih penasaran. Walaupun mama udah sampai berurai air mata begitu ya. Betul. Aduh, sedikit sedih juga nih Bang. Ada kalau mengingat masa lalu ya. Minum dulu. Iya Bang. Ini bukan buat pajangan, tapi memang butuh diminum. Iya, jadi daripada nanti ini kopi jadi penuh gitu kan dengan air mata, tambah air mata. Itu momen pertama bertanya kepada ibu aja kan? Iya, momen pertama. Terus saya juga gak mendengarkan apa yang menjadi omongan tetangga ya, karena memang mama saya itu pun memberikan semangat lah ya kepada saya, jangan sampai mendengarkan omongan tetangga. Saya main seperti biasa Bang, anak-anak biasa seperti biasa. Sejak pertanyaan itu dilempar, ada perubahan enggak pada Haji Tati? Sebelumnya Bu Haji Tati galak gak sih? Oh nggak pernah Bang. Baik. Nggak pernah, mukul pun sampai sekarang nggak pernah Bang. Yang saya rasakan Ma Haji Tati ini seperti mama dan bapak saya sendiri, seperti mama dan bapak saya kandung sendiri Bang. Memang saya salut berbagi kasih sayang dengan adik-adik saya, walaupun memang saya belum anak kandung, bukan anak kandungnya ya. Tapi alhamdulillah Ibu Haji Tati ini sama Bapak Haji Yuyu ini kasih sayang tak pernah pudar sampai sekarang Bang. Saya lanjut main lagi Bang setelah bertanya seperti itu ke mama saya. Di kemudian hari ada yang bertanya lagi seperti itu Bang. Ngomong lagi. Ada yang ngomong lagi Bang. Kalau Kang Iwan itu bukan anak dari Haji Tati. Betul. Jadi kan beda-beda orang Bang. Yang saya jadi penasaran itu kalau satu orang saya nggak pernah. Kalau dia lagi sebaiknya ya. Iya. Tapi ini dengan beberapa orang sampai 4 kali dikatakan seperti itu, mungkin rasa penasaran semakin besar ya. Betul. Ya, artinya ya disinilah tercipta sebuah lagu Roma Irama ya. Salah. Ya. Saya bertanya lagi ke mama saya, Mama benar enggak ini? Sebenarnya ini udah 4 kali Ma yang ngomong ke Iwan. Saya pengen tahu yang sebenarnya, tolong ceritain ke Iwan. Kang Iwan nggak berani nanya sama ayah. Enggak. Ciu. Iya, kan bapak itu dulu jarang pulang Bang, di pasar. Tidurnya di pasar? Di pasar Bang, demi menafkahi saya dengan ibu saya dan adik-adik saya itu, bapak saya sampai rela tidur di pasar Bang. Bandar ya? Kalau dikata bandar enggak sih Bang, dulu waktu punya saya itu jadi kuli Bang. Oh. Jadi kuli orang. Oh kuli bukannya barang datang gitu kan terus ngangkut ke sana. Pernah itu juga. Oh, itu juga. Pernah, ya. Karena memang bapak saya kan dari Purwakarta merantau ke sini tuh naik kereta Bang. Naik kereta sampai di Kerawang, ikut-ikutan sama adalah bos dulu itu Haji Lili kalau nggak salah. Haji Lili itu yang memang bapak angkatnya bapak saya. Ikut Haji Lili itu kan bos pasar Kerawang itu kan. Ikut berdagang, jadi kuli. Dulu kan kuli panggul bapak saya. Itu sebelum nikah ke mama saya ya, waktu kecilnya. Kuli panggul, terus ikut berdagang, menjajakan sayur mayur gitu kan.
Nah, pada saat itu setelah nikah sama mama saya, itu ketemunya di Pasar Johar, Pak. Ketemunya di Pasar Johar. Pasar Johar. Padahal kan dagangnya di sini di Pasar Baru. Betul, makanya ini agak rumit juga ya perjalanan bapak saya. Kenapa saya bilang? Bapak saya ini segala pekerjaan itu sudah dilakoni, Bang. Dari tukang jajakan di bis kota, itu kan ada teh botol, tukang salak, tukang es, sampai sayuran. Terakhir itu jadi tukang potong ayam. Terakhir tuh sempat juga dia dagang di bis. Di kereta enggak? Di kereta enggak sih, di bis. Di bis ya. Ya kalau di kereta juga ada ya, cangcimen, kacang kuaci permen gitu ya. Iya. Itu ketemunya dengan mama saya itu di Johar. Ya. Bapak saya jadi jualan ayam potong. Mama saya itu ikut dengan bapak saya. Bapak Ahmad itu yang memang saya sebutnya Bapak Aki. Bapak Aki itu jualan apa namanya, jagung bakar. Jagung bakar ikut yang siap dimakan loh. Iya, betul itu. Nah itu Bang, ketemunya dengan mama saya itu di situ di Pasar Johar. Sampai berlalu nikah. Ya setelah nikah berjualan gorengan gitu kan. Wah, sampai ya terakhir sekarang tuh setelah nikah dengan mama saya ya berjualan di Pasar Baru Karawang. Masih sampai sekarang? Masih. Nah, singkat cerita, pertanyaan yang pertama itu kan kasarnya ditolak ya, tidak dibenarkan, ya kan? Terus nanya lagi, Kang Iwan nanya lagi Bang. Ya, saya kan sifatnya masih penasaran ya, karena memang bukan satu orang yang ngomong ke saya. Kasarnya kalau zaman sekarang dibully ya, kasar kata ya, seperti itu ya. Betul Bang. Terus waktu kuliah, saya ngomong lagi ke mama, saya pengen minta kejujuran mama lagi, karena memang jawaban mama yang kemarin Iwan masih penasaran. Apalagi kan mama udah ngomong, itu anak mama, anak kandung mama, udah jangan digubris omongan orang lain. Enggak, mah ini ada yang ngomong lagi ke Iwan. Udah gini aja, nanti kita kumpul keluarga malam habis maghrib, nanti mama jelasin ya. Nah, habis maghrib itu kumpul Bapak Yuyu, Bapak Haji Yuyu, Mama Haji Tati, itu yang sekarang ya, Bapak Wakil Ahmad, kakek saya atau bapak saya, Bapak asli ya, Bapak asli, sama Mama Haji Enci, Ibu asli, Ibu asli ya. Terus kita kumpul habis maghrib, ya Mama menjelaskan. Yang bapak saya kandung asli ini kan nggak mau ngomong karena memang takut saya sedih apa gimana ya. Yang menjelaskan itu Mama Haji Tati. Kan sekarang sudah gede. Kelas berapa? Waktu 1 SMP Bang. 1 SMP. Udah gede, sekarang sudah sewajarnya tahu kisah perjalanan itu seperti apa. Awalnya itu seperti apa, Mama harus cerita, karena memang kan sekarang sudah tahu bahwa itu bukan kan anak kandung Mama katanya. Banyak yang bicara seperti itu. Iya betul. Terus jadi kata Ibu Haji Tati, kata Mama gini, sudah berhak tahu ya, Mama mau jujur ke sebenarnya Mama tuh nggak membeda-bedakan itu anak kandung Mama atau apa, bukan. Semua kasih sayang Mama dan Bapak sama seperti anak-anak Mama yang lain itu. Maksa Mama harus membicarakan hal ini. Mama mau bicara di depan emak sama bapak gitu. Sebenarnya Mama itu waktu nikah belum punya anak selama 5 tahun katanya gitu Bang. Nah, itu lahir dari rahimnya emak. Waktu dikasih tahu langsung. Betul, waktu itu emak itu usia itu baru 7 hari dari lahirnya emak. Nah, Mama itu minta ke emak, ini bayi ini buat Tati ya, mau Tati urus sampai besar, sampai disekolahkan. Pokoknya tanggung jawab Tati semuanya. Nah,
emak saya itu, emak kandung itu, ya silakan kalau memang mau ngurus, kan tapi juga kan belum punya anak selama 5 tahun, silakan diurus. Nah, diberikanlah saya ke Mama Haji Tati itu, dijelaskan seperti itu. Nah selanjutnya langsung tuh ya, betul, suasana langsung pada nangis Bang. dijamin. Pada nangis, saya pun ikut berurai air mata lah pada saat itu memang. Terus mama saya nanya, sekarang balik lagi ke Iwan, ke Aiwannya. Aiwan sudah tahu bahwa Aiwan ini bukan anak mama, anaknya emak. Tergantung Aiwan mau tinggal di sini, mangga, mau tinggal sama emak, mangga. Yang terpenting Aiwan perlu tahu kasih sayang mama ini sama papa sampai sekarang gak pernah pudar, sama saja seperti anak mama yang lain. Saya jamin nggak bisa jawab waktu itu. Saya juga terdiam sebentar Bang. Lama juga apa maksudnya? Saya terdiam sebentar sambil memang berurai air mata seperti itu kan. Saya Bingung kan? Ini kan ibarat kata yang tadinya pertanyaan itu disanggah, betul, sekarang tiba-tiba dibalikin seperti ini. betul. Orang di luar di sana sudah ibarat kata membuli dan mengatakan kalau Anda bukan anaknya Haji Tati, betul, ya kan? Anda sebenarnya anaknya Pak Haji Ahmad, betul, gitu kan? betul. Ini udah kayak petir di tengah dibolong, nggak Betul, salah Bang. ya? Betul Bang, seperti itu. Waktu itu memang selama pikiran itu terlintas terus di otak saya. Ya kata-kata itu ya terlintas di otak saya itu, saya nggak pernah fokus ke belajar. Tidur pun mungkin juga beberapa jam ya. Setelah saya bertanya, mama ngomong ke saya, sekarang tinggal dibalik lagi ke Aiwan, mau gimana silahkan. Kata saya jawaban seperti ini dengan berat hati ya, karena Bang, Ma, alhamdulillah Iwan ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang mama sama papa bukan orang tua kandung Iwan, tapi yang Iwan rasakan kasih sayang mama sama papa itu memang benar adanya, ikhlas, tulus. Nah sekarang Iwan turut gembira, turut senang, turut bangga ke mama sama papa sudah membesarkan Iwan sampai sekarang. Nah mama jangan khawatir, ketika Iwan sekarang sudah tahu kisah Iwan di kecilnya yang sebenarnya seperti apa, Iwan gak pernah mau berangkat di hadapan mama. Pada intinya Iwan akan tetap jadi anak mama, Iwan akan tetap tinggal sama mama. Jangan khawatir, bahkan Iwan bangga mempunyai orang tua ini 4 Bang. 4 ya, 2 pasang ya. Jadi 2 pasang Ya. Nah, Jadi saya sedih ya. Jadi saya sedih. Iwan bangga, kata saya gitu kan. Iwan bangga mempunyai orang tua 2 pasang lah gitu kan, yang memang kasih sayang semua sama ya. Itu bicara seperti itu di saat adik-adik yang 2 itu Ya nggak ada. Memang itu rapat khusus keluarga ya. Pada akhirnya mereka tahu nggak? Tahu, mereka tahu. Yang tahu siapa? Yang memberitahu siapa? Kakak-kakak saya. Oh, Nah itu kan kakak-kakak saya tuh yang dari 1 sampai saya 7 bungsu ini kan memang mereka tuh pada tahu sebenarnya. Iya. Cuman menutup informasi biar saya tidak kecewa di akhirnya. Tapi kan memang Allah tunjukkan, Allah tunjukkan jalan yang sebenarnya, bahwa inilah kenyataannya. Ya saya harus menerima apa adanya Bang. Ini takdir hidup saya, selalu mendoakan mereka, gitu kan. Sampai hari ini orang tua kandung saya tuh sebenarnya saya sekarang ini yatim piatu Bang. Pak Ahmad sama Manci ini kan sudah meninggal. Yang asli ya? Yang asli ya. Bapak itu meninggal 2008. Waktu itu saya mau mendaftarkan diri jadi Taruna Akpol. Taruna sempat juga. Sempat Bang. 2008 itu saya daftar Akpol ya, Polri di Polda Jawa Barat. Beliau meninggal di Mekah. Meninggalnya di Mekah. Di Mekah Bang. Pada saat itu bapak saya tidak bisa dibawa pulang karena memang dulu berangkat tuh Mbak Haji Tati
Bapak Haji Yuyu sama Bapak Ahmad yang ini, bapak kandung saya. Ibu Inci enggak? Enggak berangkat, di rumah. Berangkat bertiga. Sebenarnya itu ada keajaiban Allah, Bang. Kalau kata saya bilang itu ada keajaiban Allah itu. Bapak saya 2 hari sebelum berangkat ke Mekah itu haji, menunaikan haji, itu sakit dulu, Bang, di RSUD, Bang. Dirawat, ya, dirawat 2 hari sebelum berangkat itu. Nah, dokter itu memvonis Pak Haji Ahmad, Pak Haji itu nggak bisa berangkat, mohon maaf ya. Sempat dilarang ya sama Sempat dokter? dilarang, nggak bisa berangkat karena memang kondisi Pak Ahmad itu belum stabil katanya. Dalam waktu 1 malam, besoknya bisa pulang, Bang. Aneh itu, bin ajaib. Ini kuasa Allah. Padahal sudah divonis sama dokter mungkin. Dokter nggak bisa berangkat. Udah termasuk kategori berat mungkin penyakitnya. Berat, Bang. Beliau itu punya asma. Oh. Punya asma, mungkin ada indikasi jantung mungkin ya. Nggak tahu juga ya ini dokter ya. Besok malamnya masih dirawat, besok paginya sudah sembuh. Besok paginya sembuh. Besok pulanglah. Pulang hari Rabu itu, saya masih ingat hari Rabu. Kamisnya berangkat ke Mekah. Kamisnya. Berarti pulang itu untuk mempersiapkan barang-barang. Betul. Untuk keberangkatan. Betul. Berangkatlah ceritanya nih. Berangkat, Bang. Sampai sana sehat, Bang. Sehat, nggak maaf. Ya. Nggak langsung meninggal di sana. Enggak, Bang. Masih ada beberapa hari dia menjalankan ibadahnya di sana. Betul. Berapa lama? Itu jaraknya 3 hari lagi mau pulang ke Indonesia, beliau wafat di sana. Jadi saya katakan beliau itu almarhum sudah menunaikan ibadahnya, sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Mau pulang ke Indonesia, sudah selesai hajinya, beliau dinyatakan drop badannya, ya meninggal di sana hari Kamis. Gempar dong ya berarti. Iya, orang yang ada di Karawang itu begitu mendengar gitu kan bahwa Pak Ahmad meninggal di sana. Ada rasa kesel enggak? Kan kalau kata dokter kan nggak boleh berangkat, kenapa harus dipaksakan berangkat ke sana? Nah, itu dia, Bang, karena memang beliau tuh memang gimana ya orangnya. Itu berangkat yang pertama kan ke sana? Apa tuh? Berangkat yang pertama kali ke sana? Pertama kali, Bang. Pertama kali. Memang sebelum berangkat juga beliau tuh ngomong ke tetangga, semua disalamin, semua diminta maafin, itu kan tetangga. Takut nanti saya nggak bisa balik lagi katanya. Takut saya nanti meninggal di sana. Ini udah ada apa namanya? Kalau kata Jerman tuh kila-kila apa namanya? Ada ya. Ya, Bang. Nah, 3 hari lagi menjelang kepulangan meninggal dunia di sana. Sempat sakit dulu apa enggak? Sempat sakit, Bang. Sempat sakit. Mama saya pulang ke sini berdua, tadinya berangkat bertiga, pulang ke sini berdua. Ya mau gimana ya? Apa namanya? Si mayit itu nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Pasti. Jasad itu nggak bisa dibawa pulang. Pasti. Katanya haram. Kata orang sana. Tapi yang itu meninggal di sana suatu berkah. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau yang ibu saya ini, Haji Inci, sebelum saya mencalonkan diri sebagai kepala desa itu 2018 beliau meninggal. Kalau awalnya Pak Ahmad pada saat mau Apol, betul. Ibu Haji Inci pada saat mau pendaftaran kepala desa, betul. Itu luar biasa. ujian saya lumayan juga ya. Ujian kehidupan ini memang dari awal saya lahir sampai saya sekarang, Bang, bertubi-tubi, akan tetapi inilah anugerah buat saya, Bang. Allah memberi jalan, hikmah dalam perjalanan hidup saya ini. Memang saya salut. Saya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang baik ya, melalui orang-orang baik. Pada intinya saya sampai hari ini tidak pernah menyesal saya terlahir sebagai Iwan Setiawan ini. Banyak pengalaman, pelajaran hidup yang memang saya alami, Bang, dari nol sampai sekarang. Saya itu sebenarnya sampai nggak jadi, Bang, mau jadi kepala desa. Hampir.
Nah, waktu di akval itu nggak jadi gara-gara ada meninggal atau memang gagal? Gagal karena memang ada beberapa tes yang memang saya tidak mumpuninya di bidang itu. Ya mungkin Allah berkata lain ya Bang. Kan tidak semua yang kita inginkan Allah kabulkan. Betul. Pada intinya kan, tapi Allah memberikan yang memang kita butuhkan. Ya. Itu. Ibu saya itu meninggal 2019 Bang. Oh, 19. Ada ininya 2019 ya. Saya izin itu 2018 ke beliau. Izinnya. Iya, kalmarhum. 2019 udah mau detik-detik akhir, beberapa tahun lagi beliau meninggal sakit. Nah, sana kan saya terpukul lagi. Surut tuh ya, sempat down ya. Betul Bang. Akan tetapi, nah itu beberapa bulan lah ya. Ya satu hal kewajaran lah ketika memang kita ditinggalkan oleh orang yang tersayang ya. Pasti. Ya. 2019 beliau meninggal, ada kabar ke saya 2021 itu akan dilaksanakan pemilihan kepala desa. Saya sudah janji ke beliau akan membuktikan tetap maju. Iya. Walaupun memang beliau sudah tidak ada, minimal beliau juga kan yang namanya ini ya bisa memantau kita ya, yang masih hidup. 2021 saya mulai pendaftaran Bang. Ya boleh Bang, saya ikut Bang. Turutan mana? Ya, 2021 sudah masuk masa pendaftaran. Karena memang ada beberapa faktor yang membuat saya semangat kembali Bang. Satu, orang tua saya, Ya. orang tua kandung dan juga Tetap mendukung juga. Iya, orang tua kandung, orang tua angkat, Majidat itu memang dari awal yang mendorong saya Bang, untuk menjadi kepala desa. Ini perjuangan beliau sangat luar biasa lah. Yang kedua, ini ada dorongan dari masyarakat Bang. Saya selalu didatangi sama warga ke rumah, Iwan, ayo tolong maju, Iwan tolong maju untuk Sukaharja. Tadi dulu. Ya. Sebelum maju, Ya. sebelum menjadi kepala desa, pekerjaannya Kang Iwan itu apa? Saya awal itu ketika memang sebelum jadi kepala desa ya, saya di lingkungan itu sebagai sekretaris RW Bang. Oh sempat Bang. jadi sekretaris RW. Saya memang awal mengawali tentang pemerintahan salah cari ya dari itu tuh, sekretaris ya. dari sekretaris RW. Sekretaris Bukan RW. jadi RW-nya, Bukan sekretaris. sekretaris RW Bang. Ada gajinya? Enggak sih. Nggak ada. Enggak ada. Memang itu pengabdian saya kepada masyarakat. Oh, Saya pengen di luar itu nggak ada pekerjaan? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sementara kuliah selesainya kapan? Oh, kuliah ya. Berarti SMA di mana sih? SMA di Teluk Jambe Bang. Saya Karawang semua. SMA 1 Teluk Jambe. Iya. Timur. Timur di depan Timur. yang sekarang Musika. di depan Musika itu. Ah. Ya. SMA di sana, kuliah pun di depannya. Jadi nggak jauh-jauh Bang. Di Musika. Iya, Apa di Musika. Musika? Musika. Ambil jurusan hukum, hukum. ilmu hukum dulu. Artinya sekarang SH. Iya, alhamdulillah. Iya, iya, Ya, iya. dapat anugerah dari Allah ya sebagai Iya. sarjana hukum. Ya. Nggak ada niatan dia menjadi seorang pengacara kah? Atau menjadi hanya lawyer ya seperti Iya. itu? Nggak ada. Nggak ada Bang. Konsultan atau nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Memang sempat terpikir ya seperti itu, akan tetapi saya tidak bisa memaksakan diri saya terjun yang memang bukan karakter saya. Padahal kan Hukum. dihukum, Iya. dihukum kan Bapak? Iya. Jadi batuk saya nih. Iya. Padahal di Karawang untuk menjadi calon seorang kepala desa itu nggak mudah, nggak gampang, nggak sedikit dana yang keluar. Betul, betul. Gimana solusinya? Ya memang saya mengawali memang dari pemerintahan ini awalnya ya sebagai sekretaris RW dulu Bang. Ya minimal ketika saya ada di kampung saya bisa bermanfaat oleh orang lain, bagi orang lain. Ya. Setelah jadi sekretaris RW terus berjalan, saya diangkat jadi sekretaris Karang Taruna dulu
Sempat sempat sekretaris Karang Taruna, udah Iya. sekretaris RW, kemudian lanjut ke Karang Taruna. Karang Taruna Bang. Karang Taruna hampir lebih kurang sekitar 1-2 tahun lah. Ya, Dari sekretaris RW ke sekretaris Karang Taruna. betul. Sempat nggak jadi RW? Sempat nggak jadi ketua Karang Taruna? Nggak. Enggak, belum. Tapi langsung loncat ke calon kepala desa. Kepala desa. Dulu sebenarnya gini Bang, kalau saya mau cerita, setelah lulus kuliah ya, saya kan masuk kuliah itu 2006. 2006 masuk, 2007 mulai belajar, semester 1, semester 2. Saya mau ke semester 3 itu saya ikut daftar dulu kepolisian 2008-nya. Nah, setelah gagal di kepolisian, saya lanjut lagi kuliah sampai lulus itu wisuda 2011. 2011. Setelah lulus dari kuliah itu, saya mulai mencari jati diri saya lah ya, kalau kata ini anak muda mah ya. Ya. Saya kerja dulu di notaris sempat Bang. Sempat di Sempat notaris. di notaris. Betul, notaris Karawang. Yang sekarang kantornya itu di depan BPBD kalau nggak salah ya. BPBD, oh sana Iya, yang BPBD Karawang. mesti arah sana ya. Betul. Ya. Di notaris, sempat juga jadi marketing surveyor di salah satu bank inilah yang kredit kendaraan itu bermotor. Leasing ya. Ya, leasing. Sekretariat marketing surveyor. Terus juga kerja di mana ya? Saya sempat berjualan juga Bang. Dulu itu saya jualan sendal jepit Bang. Sendal Lalu iya. Dulu pernah ngalamin juga jadi pedagang ya. Branded atau mungkin sendal jepit Enggak, biasa. sendal biasa. Ya kayak dari Yang murah meriah Bandung, Garut segala macam Bukan. gitu. Ya, Oh enggak. itu ada. Ada ya? Ada memang produk dari Tasik ada. Saya belanja itu di pasar Johar Bang. Oh. Yang di lampu merah itu ada kan yang jualan sendal-sendal itu kan dari Garut, dari Tasik itu Bang. Ya, jadi ikut buka lapak ya Buka lapak. di lingkungan Sukaharja yang Betul. biasanya notabene-nya setiap hari Minggu tuh ada Betul. pasar kaget. Betul. Oh, ikut sempat di sana, Sempat. berkecimpung sana juga. Ya. Dulu kan sepanjang jalan Galuh Mas itu kan banyak yang jualan setiap hari Minggu. Betul. Nah, saya bangun jam 4. Hmm. Bangun jam 4 bawa karung, pakai motor kan. Bronjong. Sana bronjong ya. Hmm. Menjajakan nyiapin ini kan tempat. Pas itu ada 1 tahun Bang. Kurang lebih 1 tahun. Hasilnya lumayan. Lumayan Bang. Lumayan dibandingkan dengan kerja sama orang. Iya. Lebih suka mana? Kerja atau mungkin usaha? Ya sebenarnya kalau dipilih itu lebih baik usaha Bang. Ya. Nah setelah memang berjualan sendal itu, karena memang kesibukan saya di pemerintahannya sebagai Karang Taruna ya, juga saya tidak meninggalkan kewajiban saya selaku anak ya. Pada saat itu ingin berbakti juga ke orang tua. Jadi saya ikutan jualan juga di pasar. Itu pada saat jualan di Galung Mas, udah masih posisi single atau udah menikah? Single Bang. Masih single? Masih single. Adik menikah kapan? Menikah itu 2012 ya. Setelah jadi lurah? Sebelum jadi lurah? Sebelum jadi lurah? Sebelum. Oke. Ya. Saya sempat juga ikut sama bapak, sama mama. Karena memang saya lihat mama sama bapak ini kan sering bergadang setiap malam. Jadi saya aplus gantian. Mama di rumah, Iwan di pasar malam. Seperti pasar juga berarti? Seperti pasar, jualan. Jadi tukang sayur Bang. Oh, Nah, PP berarti ya? Ini kepala desa tukang sayur jadi kepala desa ya. PP ya? Apa tuh? Pemuda pasar. Iya. Nah, saya siasati ya karena memang saya pengen mengabdi juga ke orang tua. Mama silakan jaga siang. Malamnya Iwan. Bagian ngalong mah ya, ngorak lah. Iya, iya. Nah, saya jaga malam. Setelah selepas jaga, ada waktu tidur, saya tidur sebentar. Karena memang paginya saya kan harus jadi sebagai Karang Taruna di desa. Emang sesibuk itu kan jadi sekretaris di Karang Taruna di desa? Iya, tidak begitu sih Bang, di sela-sela aja. Lalu apa yang menjadi masyarakat di daerah Sukaharja itu berharap besar kepada seorang Iwan Setiawan gitu? Ya. Mungkin ya. Apa karena jenggotnya atau mungkin rambut dikuncirnya? Waktu itu saya belum banyak Bang. Oh belum banyak? Belum banyak, ini aja nih lagi hobi manjangin lagi kayak anak
kuliah lah. Sempat kuliah Saya kuliah panjang. panjang ya bang. Ini jadi masalah nggak nih lurah yang okem kayak begini nih, rambut panjang, ya kan? Jenggot juga belarakan, Iya, ya iya. kan? Untuk gigi nggak panjang ini. Iya. Ya sebenarnya gini, yang saya nanti akan buktikan kepada masyarakat. Saya jangan sampai mengacu ke penampilan, akan tetapi kan kinerja keras saya nanti. Nah ini hanya style bang, hanya style saja. Ya mungkin ada beberapa faktor yang memang masyarakat inginkan ketika memang Sukaharja ini pengen ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan berarti yang dulu tidak baik. Akan tetapi karena memang seiring berjalannya perkembangan zaman, karena memang di kita sudah menjadi perkotaan, mungkin butuh sosok pemimpin yang memang lebih muda, lebih canggih, ya, itu betul. seperti itu. Mungkin itu. Dari 6 peserta itu yang terverifikasi nanti 5 jadinya. 5 bang. Iya, 5. Dan setelah terjadi proses pemilihan tersebut, itu memakan waktu berapa lama? Setelah apa bang? Dari kampanye sampai prosesnya berapa lama? Hitungan bulan sih bang. Hitungan bulan. Hitungan bulan. Dan terakhir pada saat pelantikan, Ya. otomatis dong masyarakat banyak berharap kepada Kang Iwan Setiawan. Iya. Apa sih yang menjadi PR besar, harapan terbesar yang akan dirubah, yang akan dibuat untuk Desa Sukaharja? Ya. Ya, saya pribadi sifatnya melanjutkan pemerintahan ya. Kalau di desa itu kepala desa melanjutkan pemerintahan yang memang saya selaku kepala desa di periode 2021 ini kan melanjutkan perjuangan kepala desa yang terdahulu. Ya. Nah, menjadi PR besar bagi saya ketika memang Sukaharja ini awal mulanya lahir sebagai desa IDT bang, desa indeks tertinggal dulunya bang. Ya, si desa Sukaharja ini kan lahirnya sekitar tahun 84. Ya, kepala desa pertama itu mulai bekerja itu di tahun 1984. 1984. Oh iya. Ya, berarti saya ini kepala desa kelima, Pak. Kelima ya. Dulu pernah sebagai kepala desa pertama itu Pak Haji Cahru, kedua Pak Haji Ain, Bapak Acep Dedi Suherman, selanjutnya Pak Ujang Kartiwa. Nah, sekarang saya menjabat di ini yang sekarang menjabat. Yang kelima ya. Kelima. Dan kira-kira nih apa yang mau diperbaiki, yang terbesar, yang harus dibenahi, yang harus dijalani? Ya. PR terbesar saya untuk masyarakat Desa Sukaharja yaitu membawa Desa Sukaharja lebih maju lagi di era globalisasi ini ya. Artinya mau dibuat sebagai desa digital gitu? Desa digital. Saya pengen itu Desa Sukaharja sebagai desa percontohan gitu kan di Kabupaten Karawang ya. Mudah-mudahan cita-cita saya terkait Desa Sukaharja ini terlaksana dengan baik. Juga saya mohon doanya untuk masyarakat Desa Sukaharja, mohon doa dan supportnya, dukungan, karena memang saya tidak bisa sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Kalau misalnya memang saya tidak dibantu dengan masyarakat ya, kesadaran masyarakat ya. Pada intinya saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa doa dan dorongan dari masyarakat itu sendiri. Oke. Baik, untuk seluruh para pecinta dan juga viewer di Fojumika Podcast, demikian yang dapat kami ceritakan kisah perjalanan dari seorang Kang Iwan Setiawan, yang mungkin nanti juga kita akan berlanjut lagi di sesi momen-momen berikutnya mengenai kiprah mereka setelah beliau ini menjadi seorang kepala desa hingga saat ini. Oke, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam waktu kesempatan sama. Ciao, salam Fojumika. Aksi Radio.com